Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Amsal 18 ayat 21, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Saudara yang terkasih, dalam ilmu psikologi ada istilah kekuatan berpikir dan berkata positif. Apa yang kita pikirkan dan ucapkan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, kita diajarkan untuk selalu berpikir dan berkata-kata positif. Metode ini banyak diterapkan di dunia bisnis atau pekerjaan. Mereka menganggap bahwa pikiran dan perkataan yang positif itu bukan hanya sebagai motivasi, tapi juga dapat memberi energi positif agar dapat menciptakan keadaan yang positif juga. Namun semua yang diajarkan dalam ilmu psikologi ini berpusat pada kekuatan otak atau akal manusia dan bukan mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan rohani pun penting sekali untuk memiliki pikiran dan perkataan yang positif, tapi bukan berlandaskan pada akal manusia yang terbatas ini, melainkan berlandaskan kepada firman Tuhan. Rasul Paulus menasihati dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, sebab apa yang kita pikirkan akan membentuk setiap perkataan dan juga tindakan kita. Adalah penting sekali untuk menjaga ucapan kita, sebab di balik setiap perkataan ada kuasa dan dampak yang luar biasa, bukan hanya terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap orang lain. Yakobus 3 ayat 10 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, dari mulut yang sama keluar kata-kata terima kasih dan juga kata-kata kutuk. Seharusnya tidak demikian. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah sepatutnya kita menjadi teladan dalam segala hal. Salah satunya adalah menjaga perkataan atau ucapan kita. Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, apa yang saudara sering perkatakan? Firman Tuhan menasihati kita dalam 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
Markus 11 ayat 23, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang Engkau nyatakan bagi kami, sekaligus menegur kami, bukan hanya mengajar kami saat ini, karena Engkau inginkan dari mulut kami keluar perkataan firman, karena itulah prinsip hidup kekristenan. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tolong kami supaya kami menjaga perkataan kami, supaya bukan dari mulut yang sama kami mengucapkan berkat, mulut yang sama kami menggosip, bahkan mengutuk orang lain. Bapa, tolong Tuhan supaya kami dapat mengontrol perkataan, mengontrol ucapan kami Tuhan, karena itu akan berdampak bagi diri kami sendiri dan juga bagi orang lain. Bapa yang baik, biarlah semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang manis, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu bukan hanya dalam pikiran saja, tapi juga keluar dari mulut setiap kami, orang yang percaya padamu, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang merenungkan Bread of Life audio. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa mengucap syukur, memuliakan nama-Mu, dan menyerahkan seluruh hidup kami, biar pikiran, perkataan kami, dan perbuatan kami mencerminkan Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang
dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Ku pikirkan semua itu. Ku pikirkan semua itu. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.